Oke, ini adalah dokumentasi saya lagi. Jadi di sini saya pengen ngerangkum semuanya ya. Sorry, saya kecilin dulu nih. Cut. Action. Jadi tuh hari ini saya mencoba beberapa aktivitas untuk pengembangan blog WordPress. Ini yang pertama, di sini saya mencoba plugin WP otomatik. Ternyata itu sangat mudah digunakan ya, dan saya sudah mencoba untuk mengambil RSS feed serta untuk campaign dari YouTube, dan itu saya terapkan pada situs WordPress advantagia.site. Tentunya nanti akan saya tunjukkan dengan beberapa tambahan cara kita harus membuat kategori, karena untuk campaign itu setiap kata kunci itu bagusnya nanti dimasukkan di dalam kategori. Jadi di menu navigasi WordPress tersebut akan kita buat beberapa kategori-kategori ya, berdasarkan subjeknya. Terus baru 2 itu aja yang saya coba, jadi saya belum nyobain untuk campaign ClickBank, belum. Terus campaign kayak apa ya, sosial media itu belum ya, Instagram, terus Pinterest itu juga belum. Nanti modul-modulnya akan saya coba di kemudian hari. Dan yang penting di sini adalah terus di settingan yang penting untuk WP Automatic plugin itu sebenarnya pada terdapat pada satu yang permaling, yang kedua adalah jam ya, jam situs di jam di dashboard WordPress kita. Karena kalau jamnya itu nggak benar kita setting, maka dia tidak akan mempublish secara segera, secara immediately ya. Dan biasanya tombol icon run itu dia tidak akan muncul ya. Memang saya akui bahwa plugin yang saya beli itu dari penjual di Shopee itu sangat bagus ya, sangat premium, jarang yang gagal. Karena saya tes di website news.wordern.com, itu saya coba untuk fitur campaign YouTube-nya itu nggak jalan, tapi kalau feed dia jalan. Karena itu saya download dari situs Wares kayak sanet.archive ataupun ya situs-situs yang artinya dia itu GPL ya, pluginnya itu GPL ataupun dia null gitu ya. Kedua, yang aktivitas yang saya hari ini kerjakan adalah men-setting plugin Use Your Drive, karena ini sangat penting karena dia bisa mengembed dokumen-dokumen PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu ya ke dalam website kita. Dan ternyata mudah sekali tadi, karena saya mengikuti panduannya sedikit perlahan-lahan, dan ketika saya link ke Google Drive-nya tentunya sudah mendapatkan ID Google Auth sama kode rahasianya itu ternyata mudah sekali. Yang penting kita pelan-pelan gitu ya. Baru di linknya itu nanti ada advance, ada situ ya, ada ada
opsi advance-nya itu nanti dibuka ketika ada jendela pop-up keluar. Dan yang penting adalah untuk email developernya itu harus sama dengan email dari Google Drive kita. Kalau beda dia tidak akan mau ngelink ya sama sekali. Oke, saya akan tunjukkan di situs blog23.orden.com itu sudah berhasil saya install, saya pasang plugin Use Your Drive. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Cut. Jadi ini kan dari domain yang saya gunakan ya. Ini yang pertama saya ingin tunjukkan bahwa pada Advantasia ini ya, nih, nah ini situsnya, ini temanya cukup bagus. Ternyata saya baru tahu dia punya dark mode. Ini dark mode-nya ya, bisa kita buka. Ini dark mode. Nah ini sudah saya bikin beberapa navigasi dengan beberapa kategori ya. Dan ini ada hyperlink keluar. Nah ini kalau kita lihat di home, nah ini bagus sekali ya. Ini ada Ticking News. Tuh, ini adalah dari campaign dari YouTube yang mengenai gaming ya, gaming. Kalau kita lihat di bagian gaming sini, ini campaign dari YouTube semua ya. Gitu. Semua thumbnailnya keluar dengan bagus. Nanti saya berikan settingannya di sini. Gitu ya. Coba kita lihat salah satunya aja, misalnya ini yang baru. Kita tunggu sebentar. Saya nggak tahu nih kenapa ya kayak gini. Tapi tadi bisa yang jelas. Oh ini ya. Nah ini. Jadi di sini di deskripsinya dia masuk ya. Ini masuk semua. Dan biasanya komennya juga masuk, komen-komennya. Nanti saya tunjukkan cara setting supaya komennya bisa masuk. Ya. Keren ya. Kita bisa play di sini. Misalnya nih. Good morning, gamers. It is a great time to talk about. Oke ya, kita bisa full screen. Cepat sekali ya. Oke. Terus kita lihat. Jadi bagaimana kita mendapatkan feed ya, kayak gini nih misalnya. Ini kan dari RSS feed. Nanti saya kasih tahu cara settingannya gimana. Jadi yang pertama itu ya, di bagian sini Anda teman-teman harus membuat dulu struktur navigasinya ya. Bisa buat dari sini. Kita bisa tambahin kategori-kategori ya. Kategorinya itu tinggal bisa dari sini sih. Kategorinya itu ada di bagian post ya. Tinggal nanti masuk ke kategori di sini. Teman-teman tinggal buat aja di sini. Nah, di sini. Ini ada kategori-kategori, tinggal tambahin aja di sini ini, terus klik di ini add new kategori, nanti akan bisa kita buat di sini. Lalu masuk ke menunya tadi ya. Habis kategori terus menu. Dan yang penting ini nih. Di plugin ya. Plugin WP otomatiknya kita di bagian setting dulu, coba kita buka. Nah, ini ya.
Ini kan yang baru saya masukin itu di YouTube kalau nggak salah ya. Mana YouTube? Ini YouTube setting. Nah, ini YouTube settingnya. Teman-teman harus masukin ini YouTube Epic Key. Ini dapetinnya gampang, tinggal ngikutin aja nih. Caranya nih di sini. Di tutorial nanti dapat deh YouTube Epic Key-nya, gampang pokoknya ini. Ini memang yang ClickBank saya sudah masukin tapi saya belum tes. Terus yang Amazon ini nanti ya agak ribet settingannya. Tapi nanti di kemudian hari kita akan coba ya. Terus Ezen artikel ini udah dapet ya. Ini pakai ini juga ini ya. Pakai ini tinggal diklik aja atau klik kanan nih. Gitu ya. Nanti dapat ininya. Epic Key-nya, lalu di save semua, disimpan. Nah, setelah itu kita masuk ke all campaign. Oh ya, satu hal yang paling penting, tadi saya baru kasih tahu ya kenapa terjadi error. Di bagian setting teman-teman harus lihat nih. Di bagian setting, di bagian di bagian setting dashboard ya. Setting dashboard WP-nya ini di bagian general. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman ya. Ini di bagian sini lihat ya. Kalau ini adalah set language ini ya, set language ini buat ngubah bahasa dari dashboard ya, dashboard WP kita. Yang penting adalah ini teman-teman ya, time zone. Time zone ini penting banget. Jadi sesuaikan dengan setting di komputer kita. Kalau di sini settingnya adalah Jakarta ya. Ini juga harus Jakarta nih teman-teman. Karena dia tidak akan mau keluar tombol run-nya kalau ini kita nggak setting ya. Terus tinggal di save ya. Ya, ini jam formatnya saya pilih sih ini ya. 2 Agustus 2002, jamnya ini tinggal di save ya. Nah, yang paling penting lagi di sini ketika campaign. Nah, ini di campaign, ini kan ada, saya baru dapat saya bikin udah 4 ya. 4. Yang ini untuk YouTube gimana ya, dari mana? Kita oke lah dari sini yang dari pertama kali ya. Kita ambil RSS CNN. Ini kita caranya tinggal kita klik new campaign. Nah, ini karena sudah saya buat, jadi settingannya itu seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini judulnya ini belakangan. Jadi yang paling penting adalah tipe campaign dulu yang dibikin. Ini cari di feed ya. Kita pilih yang feed. Ini saya biarkan aja default yaitu 2000. Terus di sini juga dia update tiap 60 menit. Tiap 60 menit dia akan update. Nanti makanya kalau dilihat di sini ya, di publish post di publish, bagian publish di sini. Ini dia bisa langsung immediately dan bisa kita langsung update ya. Jadi sebelum update itu kita setting dulu di sini. Nah, ini sumber postnya dari mana? Nah, ini caranya adalah kita bisa mencari di sini ya. Kita cari di sini. Nah, ini salah satu contohnya di Feedspot ya, blog Feedspot. Misalnya ini top 15 komputer hardware RSS feed. Nah, jadi di sini ada beberapa RRS kayak gini nih lambangnya. Ini kita bisa tinggal klik kanan, terus kita copy link addressnya. Nanti ini juga bisa kita copy lagi yang ini ya, lambang RSS feed. Jadi kita kumpulin aja sebanyak-banyaknya. Terus tinggal dimasukin di sini nih teman-teman ya. Tinggal kita masukin di sini. Mana tadi ya? Ini salah ya, bukan yang ini. Yang ini, sorry. Saya geser aja di sini ya. Ini ya.
Nah, kalau udah ada lebih dari satu ya, one link per line, nah ini kita bisa klik ini nih teman-teman, rotate feed sources. Terus ini biarin aja auto detect all content. Terus yang penting lagi adalah yang ini, yang order at post with original time. Nanti waktunya dia akan disesuaikan dengan postingan aslinya ya. Terus skip post with no content. Ini skip post without image. Terus don't script text. Jadi settingnya sih sebenarnya setting yang sederhana, yang default aja kalau buat saya sih di sini pakai. Dan ini saya add-nya saya hilangin ya. Tambahin source link. Terus kita lihat lagi di bagian image option. Ini dua centangan ini saya nyalain, set first image video as feature image, sama strip first image from content after setting as feature image. Dan yang berikutnya adalah di sini extract the image from image tag. Terus ini download image from the post content to my server. Nah, yang penting di sini teman-teman, ketika teman-teman ini, karena ini sudah beberapa kategori yang saya bikin, cuma ini tidak sesuai ya, karena ini kan sebenarnya situs berita ya, CNN ini kan berita nih ya kan. Harusnya kita buat lagi kategori itu di bagian mana tadi. Nah, di bagian sini kategori itu harusnya kita bikin berita, tapi nggak masalah, nanti kita bisa iniin belakangan juga nggak masalah ya. Jadi untuk sementara saya uncategorize aja ya, kita pilih yang di sini. Terus settingannya nggak ada lagi sama ini ya. Saya masukin ini skip post if shorter than a specific length. Jadi saya akan skip, saya tidak akan ngambil postingan jika lebih pendek dari ukuran panjang kata ya. Panjang kata ini saya masukin 500 kata. Jadi kalau di bawah 500 saya tidak akan ambil gitu ya. Terus yang kemudian ini post link, ini penting banget nih, yang strip original link from the post hyperlink, only strip internal link, leave external links ya. Ini gunanya, maksudnya yang ada hyperlink di postingan aslinya dia tidak akan ambil hyperlinknya, jadi dia ambil hyperlink yang internal saja. Karena kalau kebanyakan external link itu tidak bagus menurut SEO ya. Udah, terus ini add no follow. Terus mana lagi, nggak ada lagi, saya rasa ini udah mentok ya. Udah tinggal diupdate, tinggal diupdate di sini ya. Nah, ini tinggal diupdate ya. Kita klik update. Nah, selesai. Nah, ini sekarang tuh dia langsung bikin campaign, dia langsung posting baru ya. Kita lihat di sini coba. Di bagian sini kita lihat apakah ada postingan baru. Nah, teman-teman lihat. Nah, ini ya. Ini ada postingan baru nih. Nah, ini kita bisa lihat. Ya, ini lihat nih, yang warna-warna ini sebenarnya hyperlink, tapi dia bisa dihilangin ya. Keren banget ini pluginnya ya. Dan ini link sumbernya. Terus kemudian untuk campaign yang lain, kalau kita mau run campaign lagi, ini sebenarnya udah otomatis, nanti tiap 60 menit dia mengenerate sendiri artikelnya. Tapi kalau mau langsung juga kita bisa klik di sini langsung ya. Kita coba nih. Dia akan muter-muter. Maka dia akan membuat, nah ini baru ya. Coba kita lihat hasilnya di sini. Kita di bagian home, coba kita buka. Nah, ini baru ya. Tuh. Bagus ya. Keren.
Nah, terus sekarang bagaimana caranya kita kalau kita ingin membuat campaign baru, sebagusnya itu seperti ini caranya. Kalau misalnya settingannya itu sama, misalnya ini sama-sama berita. Jadi tinggal di ini aja, misalnya di sini, diklik. Nah, terus tinggal di duplicate aja. Duplicate. Nah, hasilnya ini seperti ini contohnya nih. Ini Okezone saya buka ya. Ini contoh-contoh aja lagi. Tuh, ini banyak sekali ya. Ini fitnya banyak. Nah, kalau fitnya banyak, ini kita centang ini aja, ingat ya, pakai rotasi. Jadi dia ganti-gantian, habis dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Dia nggak ngambil sumber dari satu saja, tapi nanti dia akan berotasi gitu, ngambil sumbernya. Ini untuk fit ya, fit. Jadi settingannya ini semua sama ya. Tinggal kita lihat bagian yang YouTube campaign ya. Sekarang kita lihat di all campaign lagi. All campaign. Nah, ini di YouTube ya, kita edit namanya base game YouTube. Saya kasih YouTube karena memang untuk campaign YouTube ya. Kalau RSS ya saya nanti menamain RSS juga gitu. Nah, kalau YouTube tinggal nanti dipilih di ininya YouTube ya, tipe campaignnya YouTube. Nah, di sini kalau di YouTube itu kita harus masukkan kata kunci nih di sini. Misalkan ini udah ada 4 atau 5 gitu ya, saya masukin. Kita bisa nyari juga di sini misalnya games apa gitu ya. Nah, dia akan mengeluarkan kayak suggestion. Kita bisa pilih salah satunya gitu ya. Ini hanya contoh aja. Terus setelah ini settingan seperti ini ya. Ini sama tadi, tetap ini 60, ini 60, ini tetap 2000. Saya nggak rubah-rubah. Yang penting adalah ini ya, di bagian kategori ya. Ini relevance, ini kategorinya karena ini adalah khusus kata kunci gaming, maka saya ambil YouTube kategorinya juga gaming ya. Dan tentunya saya udah buat kategori di dalam blog ini kategori gaming ya. Terus ini saya setting post YouTube comment as comment ini ya. Terus fetch full description-nya diambil, deskripsi full videonya. Terus ini biarkan saja catch video. Terus yang ini saya gunakan standar ya. Terus apa lagi, ini first image-nya ya, ini dicentang ya. First image, fitur image dicentang. Terus download image ini dicentang juga. Dan terus ini kategorinya nih, karena saya udah bikin maka saya tinggal pilih aja di sini ya. Pilih yang gaming gitu ya. Terus post filter nggak ada lagi, nggak ada lagi ya. Udah tinggal kita langsung klik update di sini ya. Klik update. Nah, ini kalau udah diklik update ya udah selesai, tinggal kita otomatis dia akan bikin postingan baru. Coba ya kita lihat di sini. Nah, ini postingan baru best Android top 25 best Android and iOS game. Kita bisa lihat. Nah, inilah hasilnya itu ya. Bahkan dia banyak video juga dia bisa mampu masuk ya. Yang penting kalau di sini teman-teman harus melihat cron job ya. Jadi untuk main autoblock ini teman-teman harus setting cron jobnya dulu di sini. Saya kasih lihat dulu cron jobnya seperti apa. Kita ketik aja cron ya, cron job di hostingannya. Nah, ini cron jobnya harus dibuat dulu ini ya. Ini cron jobnya seperti ini ya. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari sini, dari settingan di WP Automatic ya. WP Automatic
kita di bagian setting. Nanti di sini biasanya ada cron job. Dicoba di general setting. Kita lihat. Di general setting ya teman-teman ya. Oh, di cron ya, sorry ini di cron setting. Nah, di sini ini dikasih tahu nih cronnya ya. Ini saya pakai yang ini ya, nggak tahu yang ini bisa apa enggak. Yang jelas yang pakai yang kedua berhasil gitu ya. Terus ini centang aja semuanya, terus klik save. Udah, saya rasa cuma itu doang sih. Nanti kita ini teman-teman mau lihat ini berlicense ya, ini premium WP automatic plugin. Ini coba lihat, ini license-nya sudah teraktivasi. Ini saya beli 100.000 dan di sini expirednya nggak ada ya. Lisensinya aktif, dibeli tahun 21 Februari 2022. Oke. Kalau kita mau lihat lognya, kita bisa lihat di sini log. Nah, ini kita bisa lihat log yang campaign ini yang sudah diposting berapa banyak di sini ya. Jadi sangat mudah sekali. Nanti kita akan coba untuk kita coba untuk masukin produk ClickBank di sini ya, sama Amazon gitu ya. Dan rencananya mungkin akan saya buat pakai auto spinner. Jadi nanti di sini akan kita tambahin plugin namanya WP auto spinner gitu ya, supaya tidak terdeteksi duplikat konten. Bisa juga dengan menggunakan Quillbot ya. Jadi pas setting di campaignnya ini, kita jangan di post ya. Saya kasih lihat di sini, misalnya all campaign. Jangan lupa nanti oh ya, di settingan ini kita pakai juga light cache ya, supaya dia cache-nya lebih cepat ya. Nah, di sini pada misalnya salah satu aja kita ambil di hardware ya. Oh ya, tadi yang hardware tadi, inilah kan campaign yang bahasa Inggris ya. Nah, ini juga saya ngambilnya dari sini tadi. Oh ya, yang bahasa Indonesia saya dapat dari sini. Ya. Ini bahasa Indonesia. Terus yang bahasa Inggris itu dari ini tadi. blogfeedspot.com. blogfeedspot.com ya. Jadi ini dia khusus untuk hardware, maka kita bikin kategori juga hardware ya. Ini kita campur aja di sini. Tapi jangan lupa ini di rotate ya, ditukar. Terus tinggal kita setting di, nah ini. Kalau mau pakai auto spinner, kita usahakan bentuk draft dulu ya. Jadi jangan dalam bentuk post. Mana ya? Nah, ini teman-temannya, yang paling penting settingannya ini. Post statusnya jangan publish, tapi bikin ke draft aja dulu ya. Kalau mau pakai auto spinner, karena nanti di auto spinner baru kita lakukan spinning. Gitu ya. Supaya tidak terjadi duplikat konten gitu. Oke, itu aja saya rasa. Ini yang aktivitas pertama ya. Terus untuk yang kedua, ini saya tutup ya. Ini udah boleh saya tutup. Ini saya tidak tutup deh, saya masukin ke one tap. Oke, ini juga one tap. Ini kita masukin ke one tap supaya bisa kita panggil lagi satu saat. Udah. Nah, ini yang Newsworthy ini ya, kalau kita lihat dia jalan untuk RSS feed. RSS feed ini saya udah coba, dia jalan ya.
cuma dia tidak jalan ketika campaign YouTube. Dia terjadi error karena ini saya menggunakan yang plugin yang null ya. Oke, jadi ini saya tutup aja karena kurang berhasil ya. Terus ya, ini tadi adalah bagaimana caranya kita mengembed Google Drive. Ini tutorialnya bagus ya. Ini juga tadi kenapa saya berhasil mengetahui kesalahan tidak bisa langsung publish, karena ya itu tadi ternyata settingan jam di dashboard WordPress itu tidak sama dengan jam yang ada di komputer kita ya. Jadi harus samain jamnya. Ininya ya, untuk waktunya ya. Terus tadi ini saya udah mencoba di bagian sini ya. Nah, ini saya sudah pasang plugin premium yang saya beli juga gitu ya. Tadi itu pluginnya ini ya. Pluginnya itu mana tadi? Udah saya masukin ya ke dalam ke dalam hard disk eksternal, dan ini untuk Google Drive ya. Ini ada petunjuk-petunjuknya nih teman-teman ya. Jadi nanti saat menginstal jangan diaktifasi dulu ya. Yang pertama harus diinstal dulu ini ya. Ini saya beli dari IndoWP. Ini langsung diupload saja. Ketika saya sudah upload maka akan keluar ini ya. Ini agak error nih karena nggak ada settingannya nih. Sebenarnya tadi ada settingnya. Ini masih agak bingung juga gitu ya, tapi udah berhasil gitu ya. Udah berhasil dipasangin ya. Karena contohnya itu seperti ini. Nah, ini bisa tes embed dokumen ya. Kita lihat. Tuh. Ya. Ini PDF nih teman-teman nih. Ya udah berhasil ya. Jadi nanti kita gampang kalau kita mau taruh-taruh PDF, kita tinggal taruh aja di Google Drive yang kita konekkan. Sini saya pakai akun ini, Powerful Mail. Terus baru nanti tinggal kita ambil dari sini ya, dari postingan di sini. Jadi ini karena nggak bisa kita lihat settingannya sih ya, jadi nanti kita akan buat lagi tutorialnya, coba untuk kita masukkan ke akun lain ya. Bukan akun lain, maksudnya kita akan coba ke blog lain, blog WordPress yang lainnya, supaya nanti kita bisa lihat tahapan-tahapan bagaimana cara menginstal dari Use Your Drive ini ya. Karena di sini kan sudah terinstall, jadi biasa kalau terinstall tuh dia ada 3 di sini ya. Ini untuk untuk lemari ya, lemari file. Ini untuk mengembed. Kalau lemari file tuh seperti ini ya. Ini kan yang file yang kita embed. Kalau lemari file tuh seperti ini, nanti saya tunjukkan. Kita lihat ya. Nah, ini adalah lemari file. Jadi ada semacam lemari di sini ya, tuh. Nah, ini bisa kita buka satu persatu. Kita buka sebentar. Nah, ini seperti ini ya. Kita bisa gedein di sini. Nah, kita gedein di sini bisa ya. Kita bisa baca. Nah, kita kalau mau kurang besar, kita di sini ada kaca besar. Bisa kita zoom in, zoom out ya. Gitu ya. Kita bisa kembalikan lagi seperti ini. Kita tutup X. Kita bisa pilih yang lainnya gitu ya. Itu bedanya. Ini lemari file, yang tadi itu file yang di embed ya. Caranya memang mudah ya. Jadi sebelum ini diaktifkan, teman-teman haruslah membaca petunjuk ini. Petunjuknya itu yang cara menautkan ke beberapa
bahasa Inggris. Coba ya kita lihat ini saya buka. Nah ini saya gedein dikit ya. Jadi ini caranya seperti ini. Ini ikutin aja nih teman-teman ya. Mudah kok dari sini nih. Petunjuk-petunjuknya cukup mudah. Nanti kita, nah yang di sini nih, ini agak beda nih ya. Nanti saya kasih lihat. Nanti hasil akhirnya tuh mendapatkan client ID sama client secret. Nanti tinggal dimasukin di settingan di ininya, di mana, use your drive. Ini biasanya di sini ada setting sebenarnya nih. Cuma nih menghilang karena nggak tahu nih kenapa, apa rusak apa gitu ya filenya. Kita lihat misalnya kalau mau kita tinggal buka di sini ya. Ini ada caranya. Ini Google Developer Console-nya kita buka. Nah ini kita copy aja. Kita copy, kita masukin di sini. Yang jelas Google Console-nya ini harus sama dengan ini ya, sama dengan akun Google Drive yang kita pakai ya di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat di ini karena sudah saya buat, jadi udah ada di sini ya. Ini projectnya, kita kan suruh bikin project baru. Kita pilih aja. Jadi ini hasil akhirnya ya. Nanti step-stepnya kita akan lihat di sini. Di sini stepnya itu nanti kita akan lihat di API. API kita buka. Nah ini kan sudah diaktifasi ya, udah di enable. Nah, di bagian kredensial biasanya nanti ada ini. Ini hasil terakhir nih. Ini yang kita masukin client ID. Coba kita buka di sini ya. Sorry. Nih. Client ID dan coba kita klik. Nanti pokoknya dia akan keluar deh. Client ID dan passwordnya gitu ya. Nanti kalau sudah, biasanya kita buka di sini. Nah ini yang paling penting nih, authorize redirect URL, karena ini suka kalau salah sedikit, ini nggak mau ini di link gitu ya. Jadi yang pertama saya masukin URL pluginnya, yang kedua bloknya ya, terus tinggal kita simpan aja di sini. Dan biasanya itu akan berhasil, akan dia connect ke dashboard WordPress kita. Saya rasa itu aja pengalaman saya, bukan pengalaman ya, aktivitas saya. Ini saya merekam dengan handycam supaya lebih cepat aja, karena sebenarnya saya pengen coba tadi bikin screen recordingnya ya, tapi karena lumayan lama, maka saya menggunakan langsung dari handycam ini. Oke, terima kasih, sekian dulu. Mudah-mudahan nanti di kedepannya kita akan coba setting itu ya, terutama untuk setting ClickBank dan yang lainnya, karena lumayan mahal ya itunya, pluginnya itu. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.